Halo Riders, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya, Otot Manut di channel Auto Rider. Saat ini, Anda sudah pasti tahu motor apa tadi di depan. Ya, ini adalah Baby Motorrad. Karena ini adalah motor paling kecil dari BMW Motorrad. BMW Motorrad Indonesia memasukkan motor ini, baru saja mengumumkan harganya 99 juta, tapi itu harga promo. Sekarang sudah naik 5 juta lagi, jadi 104 juta off the road Jakarta. Anda bisa tinggal tambahkan harganya. Motornya seperti apa kita akan cobain. Jadi saat ini kami ada di Gunung Salak, di kaki Gunung Salak untuk mencoba bagaimana impresi first riding motor-motor yang kecil-kecil ini. Kayaknya rincah banget ya, tapi kita pengen tahu bagaimana respon mesin 313 cc nya untuk kita ajak naik dan turun jalan-jalan di pegunungan di sini. Ayo ikutin. Kenapa Baby Motorrad? Karena memang motor ini adalah varian yang paling kecil dari BMW. Mulai dari cc-nya saja paling kecil, hanya 313 cc. Motor ini juga punya bobot hanya 158 kg. Jadi rasanya enteng sekali. Nggak jauh-jauh beda sama rata-rata motor 250 cc yang ada di pasaran di Indonesia. Tangkinya juga kecil, hanya 11 liter muatnya. Tapi motor ini punya karakter dan basis desain dari BMW Motorrad. Mirip sama kakak-kakaknya, big bike-nya BMW. Misalnya, Anda bisa lihat upside down depan ini warnanya emas. Itu adalah ciri khas BMW katanya. Sudah gitu di upside down ini dia punya mata kucing. Ini adalah ciri khas motor Eropa. Jadi kalau Anda bertanya kok ada mata kucingnya, ya ini adalah standar safety dari motor-motor yang ada di Eropa. Sudah gitu di upside down ini juga tertanam satu disc brake, hanya single disc brake 300 mm, tapi dipasang secara radial. Dipadu dengan kaliper 4 piston dari Bibre. Pengeremannya mantap di depan, dipadu di belakang juga ada kaliper Bibre 1 piston saja. Lalu ciri khas dari BMW yang lain adalah bannya besar. Di depan pakai ban 110 ring 17 dengan profil 70, di belakang ada ban cukup lebar juga 150 profil 60 ring 17. Mengambil tema motorsport harian untuk riding di perkotaan, desain motor ini cukup agresif ya. Kelihatan dari tangki, dari shroud, dari lampu, dari desain buritan, semuanya serba tajam. Anda bisa lihat tangkinya sepertinya ini pakai kondom, dipadu dengan shroud yang melindungi radiator yang cukup besar ini. Nanti kita coba riding bagaimana rasanya, apakah panasnya cukup baik terbuang. Lalu di depan lampunya juga cukup agresif, cuman memang di depan ini lampunya masih pakai bolam halogen biasa, lampu sen juga bolam halogen biasa. Hanya di belakang lampunya sudah pakai LED yang juga mirip sama BMW S1000XR. Lalu diimbangi dengan stangnya cukup lebar tapi tidak terlalu lebar. Jadi kalau menurut kami untuk posisi postur saya dengan tinggi 185 cm, motor ini cukup moderat, tidak terlalu nunduk tapi juga tidak terlalu tegak. Jadi buat city riding, motor ini enak sekali, dipadu dengan jok dengan tinggi 785 mm dari tanah. Nanti Anda bisa lihat posisi duduk saya di motor. Motor ini tidak tinggi-tinggi amat, tapi buat Anda yang ingin punya motor ini duduknya bisa lebih rendah lagi, ada jok aksesori. Jok aksesorinya bisa diturunkan menjadi sekitar 20 mm lebih rendah, jadi 765. Tapi kalau mungkin saya akan pilih aksesori jok yang lebih tinggi, menjadi 815 mm. Bedanya hanya di tingginya saja, sedangkan profilnya sebenarnya mirip-mirip saja. Lalu, bagaimana rasanya mesin 1 silinder, 313 cc, bertenaga 34 daya kuda, dan torsi 28 Nm. Kita akan coba bareng motor ini di jalanan yang berliku-liku di gunung ini. Karena memang kalau lihat mesinnya agak lucu nih. Bukan lucu ya, tapi mungkin saya baru lihat mesin motor naked yang posisinya agak ke belakang, posisi silindernya. Biasanya motor-motor sport itu posisi sudut dari silindernya itu agak ke depan. Nah, ini agak ke belakang. Ini katanya sih untuk mengurangi mungkin getaran dan juga menambah balance dari motor ini. Nah, nanti kita cobain bareng.
Tidak terlalu banyak fitur yang ditanamkan BMW di G310R ini. Selain fitur safety ABS yang jadi standar di seluruh jajaran BMW Motorrad, G310R tidak punya banyak fitur yang fancy. Switch di handle tampak cukup sepi, nggak kelihatan adanya switch hazard ataupun riding mode, tapi tetap terasa canggih karena speedometer sudah digital dan dilengkapi dengan MID. Layaknya motor sport, jok juga bisa dibuka melalui kunci di sebelah kiri bawah. Nggak banyak yang bisa Anda bawa di bawah jok ini karena ada aki dan motor ABS di bawah jok depan. Lalu hanya ada kotak kecil di bawah jok belakang yang sudah ditempati dengan toolkit asli BMW. Sedangkan di bagian bawah jok bisa diselipkan buku panduan pemilik, tapi menurut kami sih buku ini mending disimpan di rumah saja. Tapi tentu setelah dibaca dan dimengerti lebih dulu isinya ya. Bagaimana suaranya? Khas mesin 1 silinder bukan? Suara mesin tergolong sangat halus. Bahkan saat mesin digeber sampai redline sekalipun, mesin masih tergolong halus. Getarannya ternyata halus juga. Hal ini yang cukup mengagetkan, karena begitu motor dijalankan, getaran mesin cukup berbeda dari rata-rata mesin 1 silinder. Getarannya menurut kami malah mirip dengan motor sport 250cc 2 silinder yang ada di pasaran lokal. Untungnya karakter tenaga mesin 1 silinder masih terasa. Torsi sudah terasa sejak 3000 rpm, sehingga melahap tanjakan terjal dengan kecepatan sekitar 20-30 km per jam bisa dilayani dengan gigi 3 sekalipun. Karakter ini perlu dapat acungan jempol karena karakter mesin seperti gabungan mesin 1 silinder dan 2 silinder. Tenaga dan torsi bawah sudah nendang seperti mesin 1 silinder, sementara halusnya seperti mesin 2 silinder. Panas mesin juga cukup moderat, tidak langsung menerpa bagian dalam paha, sedangkan aliran panasnya seakan-akan menjauh dari badan. Sepertinya BMW cukup serius mengatasi serangan panas mesin ini. Memang banyak yang bikin kaget saat riding G310R ini. Suspensi terasa cukup empuk, memang tidak seempuk motor adventure, tapi cukup nyaman lah buat city riding. Yang pasti, suspensi bikin motor terasa stabil banget. Ban Michelin juga menyediakan grip yang maksimal, sehingga motor terasa enteng dan lincah tapi tetap stabil. Fun to ride banget ini motor. Jadi memang motor ini tampak cukup kecil, jadi memang motornya paling kecil di jajaran seluruh BMW Motorrad. Anda bisa lihat posisi duduk saya di atas motor ini, kelihatan memang motornya jadi kecil sekali. Demikian riders, impresi kami first ride terhadap BMW G310R ini. Menurut kami, yang kami suka adalah karakter mesinnya. Bahwa memang mesin ini 1 silinder, tapi ternyata karakternya cukup halus, sehingga karakter tenaganya sudah terasa sejak putaran rendah. Kami mulai buka RPM di sekitar 3000-4000 RPM, torsinya sudah nendang. Anda bisa tidak terlalu harus geber-geber untuk bisa naik tanjakan yang cukup curam. Tapi uniknya, getaran mesin terasa halus seperti layaknya, ya mungkin tidak seperti mesin 2 silinder, tapi ini jauh lebih halus dari rata-rata mesin yang 1 silinder. Jadi kalau Anda berpikir untuk membeli motor di atas 250cc yang bisa menjadi entry level, gitu kan, nyobain motor pertama untuk mungkin sebelum naik ke big bike, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Mungkin harganya memang agak-agak lebih tinggi dibanding rata-rata motor 250cc, tapi memang cc-nya bukan 250cc ini. Jadi agak-agak berbeda kelas, apalagi ini adalah sebuah BMW. Jadi kalau Anda mau membeli, saran kami ini motor yang cocok. Demikian riders, semoga Anda menyukai video ini, bisa menghibur Anda, menambah informasi mengenai sepeda-sepeda motor yang ada di Indonesia saat ini. Jangan lupa untuk klik like bila Anda menyukai video ini, subscribe juga ke channel kami, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya, dan sampai jumpa.